Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Kami dari kelompok eh, 6 mengenai analisis film dalam sejarah publik. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Salma Febriani, kemudian ada Muhammad Rashid Ridho Abdul Waris, Mega Pratiwi, dan juga Gilang Apriansah. Pada presentasi kami kali ini, kami menganalisis film yang berjudul Kadet 1947 sebagai bagian dari sejarah publik. Nah, film sendiri itu sebagai media sejarah publik merupakan film memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan sejarah ke halayak luas melalui narasi dan juga kombinasi dengan visualnya. Nah, kombinasi fakta sejarah, memori kolektif, dan narasi yang menyentuh emosi inilah merupakan unsur-unsur yang membentuk suatu film sejarah. Uh, Namun, film sejarah ini sering dianggap kurang valid dibandingkan dengan sumber sejarah tradisional karena menggabungkan unsur-unsur fiktif juga di dalamnya. Selanjutnya ada fungsi dan dampak film dalam sejarah publik. Fungsi film dalam sejarah publik ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai media edukasi dan juga hiburan. Melalui film sejarah ini membuat sejarah itu menjadi lebih menarik dan juga dapat diakses oleh berbagai usia dan juga kalangan. Kemudian film juga memiliki fungsi sebagai bentuk untuk menciptakan identitas nasional seperti film The Battle of Algiers dan 12 Years of Slave di Amerika yang menggambarkan perjuangan dan juga narasi minoritas di benua Amerika. Kemudian film juga berfungsi sebagai media untuk perdebatan sejarah, di mana beberapa film yang bertemakan sejarah memantik kembali semangat masyarakat untuk bisa menggali lebih dalam mengenai sejarah-sejarah di lingkungan ataupun di lingkup nasionalnya. Selain itu, film dalam sejarah publik juga berfungsi sebagai sarana kolaborasi antara sejarawan dan juga filmmaker. Di sini, filmmaker seperti direktor, kameramen, dan juga rumah produksi berkolaborasi dengan sejarawan untuk bisa menciptakan sebuah film yang dekat dengan masyarakat. Selanjutnya, film sebagai representasi budaya dan juga politik. Seperti disebutkan dalam bukunya Faye Sayer, di mana film itu serupa juga dengan novel di mana isinya itu bukan hanya fiktif belaka, namun merupakan representasi dari budaya dan juga politik di mana film atau novel tersebut diproduksi. Nah, pada kesempatan kali ini kami menganalisis film Kadet 1947. Film ini disutradarai oleh Rahabi Mandra dan juga Aldo Swastia. Ditulis oleh Rahabi Mandra, kemudian diproduseri oleh Sararina Judisari dan juga Robert Roni. Dirilis pada 25 November tahun 2021. Nah, Kadet 1947 ini adalah film drama sejarah yang terinspirasi dari kisah nyata perjuangan para kadet Angkatan Udara Indonesia atau AURI dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Um, Oke, film ini berfokus pada sosok Mulyono, Sigit, Har, dan juga Saleh. 4 kadet muda yang dengan keberanian dan semangat juang untuk berinisiatif melakukan misi serangan udara pertama Indonesia terhadap Belanda di Semarang dan juga di Ambarawa. Film ini mengangkat nilai-nilai patriotisme, keberanian, persahabatan, dan pengorbanan, sekaligus memperlihatkan sisi manusiawi para pahlawan muda. Pemeran dari film Kadet 1947 ini ada Kevin Julio sebagai Mulyono, Bisma Karisma sebagai Sigit, Martino Lio sebagai Har, Omara Eteglal sebagai Saleh, Aryo Bayu sebagai Komador Halim Perdana Kusuma. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi film Kadet 1947 gitu. Dimulai dari latar belakangnya, yaitu pada waktu itu, saat itu Belanda kembali mendatangi Indonesia gitu ya. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Belanda kembali dengan agresi militer yang pertama, yang dimana hal itu dilakukan untuk merebut kembali Indonesia. Nah, pada waktu itu gejolak yang ditimbulkan oleh agresi militer Belanda ini eh,
sangat digambarkan dalam film gitu, terutama yang terjadi di Salatiga, Semarang, dan Ambarawa. Jadi latar belakang dari film Kadet itu kembalinya Belanda untuk merebut Indonesia. Kemudian inti cerita filmnya itu aksi heroik yang menjadi inti ceritanya adalah diserangnya beberapa tangsi Belanda di kota Ambarawa, Salatiga, dan Semarang karena Belanda diketahui melanggar perjanjian Linggarjati dengan menyerbu beberapa kota Indonesia. Ketika konflik kian memanas, 7 orang kadet atau siswa Angkatan Udara yang terdiri dari Sutarjo Sigit, Mulyono, Suharnoko, dan keempat orang lainnya ditugaskan untuk melakukan serangan udara tersebut. Jadi, inti dari film Kadet 1947 ini tuh menceritakan mengenai pengalaman 7 orang kadet gitu ya, yang dimana mereka itu melakukan serangan udara pertama, yang dimana serangan tersebut mengubah landscape peperangan yang pada awalnya Indonesia itu sangat ditekan oleh Belanda. Ketika pasukan Belanda yang berada di kota Ambarawa, Salatiga, dan Semarang itu dibom oleh para kadet ini, hal itu tuh menjadi semangat yang membangkitkan tentara-tentara Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu gitu ya. Kemudian sebenarnya untuk inti dari ceritanya tuh seperti itu, tetapi banyak sekali nilai-nilai yang ditanamkan dalam film ini seperti nilai mencintai tanah air, berkorban untuk bangsa dan negara ketika para kadet ini diberikan pilihan yang dimana mereka akan mengebom kota Ambarawa, Salatiga, dan Semarang ini, mereka hanya punya dua pilihan gitu, berhasil atau mati gitu. Karena kalau tidak berhasil mereka pasti akan mati oleh pesawat-pesawat Belanda yang disebut dengan si Congor Merah gitu kalau dalam film digambarkannya. Nah, nilai-nilai tersebut sangat sangat berdampak kepada para penonton gitu kalau kita meresapi nilai-nilai tersebut. Nah, di ending para kadet ini pada akhirnya berhasil melakukan tugasnya tersebut, yaitu dengan mengebom tangsi Belanda di Ambarawa, Salatiga, dan Semarang gitu. Nah, dengan ending atau akhir yang bisa dikatakan bahagia gitu ya, karena endingnya ini merupakan awal dari serangan balik Indonesia gitu terhadap pasukan Belanda yang melakukan agresi, sehingga dengan ending cerita yang seperti itu, meskipun ditambahi bumbu-bumbu yang lebih nasionalis, akan tetapi secara historis memang yang terjadi di ending film ini memang benar-benar demikian gitu ya, yang dimana kota-kota atau pabrik-pabrik amunisi atau gudang-gudang amunisi Belanda itu memang benar-benar dibom, dan itu menjadi titik awal serangan balik Indonesia. Mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Setelah barusan mungkin dijelaskan mengenai isi film dari Kadet 1947, mungkin saya juga akan menjelaskan mengenai unsur-unsur sejarah yang ada pada film ini gitu. Yang pertama, ada agresi militer Belanda yang mana yang kenal juga sebagai Operatie Product atau memang dimulai pada tanggal 21 Juli 1947, di mana serangan ini merupakan bagian dari upaya Belanda untuk mempertahankan kontrol atas wilayah Indonesia setelah perundingan Linggarjati, di mana Belanda pada saat itu melancarkan serangan dengan dalih aksi polisionil yang mencakup pengeboman dan juga penembakan terhadap pangkalan udara Republik di Jawa dan juga di Pulau Sumatera gitu. Meskipun memang banyak pangkalan udara yang diserang, tapi ada satu pangkalan udara, yaitu pangkalan udara Maguwo yang berhasil diselamatkan dari serangan tersebut. Nah, yang kedua ini ada sekolah penerbangan Maguwo di Yogyakarta gitu. Nah, di mana di film ini juga dijelaskan mengenai apa ya, pemeran dari film ini merupakan kadet dari sekolah penerbangan Maguwo yang ada di Yogyakarta, di mana sekolah penerbangan ini juga memiliki sejarah yang cukup penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana sekolah penerbangan Maguwo ini didirikan pada tanggal 15 November 1945 oleh Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sutipyo, di mana sekolah ini juga merupakan lembaga pendidikan penerbangan pertama di Indonesia. Pendirian sekolah ini dilakukan setelah berhasil dikuasainya Pangkalan Udara Maguwo beserta aset-asetnya dari Jepang. Sekolah penerbangan Maguwo ini didirikan dengan tujuan untuk melatih calon penerbang
berperan dalam mempertahankan kemerdekaan, di mana kurikulum yang diterapkan terdiri dari dua unsur utama, ada pendidikan teori dan juga pendidikan praktek terbang. Meskipun fasilitas yang digunakan sangat sederhana, sekolah ini berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, di mana para kadet dari Sekolah Penerbangan Maguwo ini tidak hanya dilatih untuk menjadi penerbang, tetapi juga terlibat langsung dalam operasi militer melawan Belanda. Selanjutnya juga ada serangan udara pertama yang dilakukan oleh kadet Angkatan Udara Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 1947. Udara pertama oleh Kadet Auri pada 29 Juli 1947 ini merupakan momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana serangan ini juga sebagai bentuk balasan terhadap kedudukan Belanda dan juga melibatkan tiga kadet dengan pesawat yang berbeda. Tadi juga sudah dijelaskan mungkin oleh Saudari Salma. Yang pertama ada Kadet Mulyono yang juga menyerang kedudukan Belanda di Semarang menggunakan pesawat Guntei. Lalu yang kedua ada Kadet Sutaryo Sigit yang menyerang kedudukan Belanda di Salatiga menggunakan pesawat Chuang. Lalu yang ketiga ada Kadet Suharnoko Harbani yang menyerang kedudukan Belanda di Ambarawa juga menggunakan pesawat Curang. Nah, akibat dari penyerangan ini ya cukup berdampak signifikan baik secara psikologis maupun politis. Bagi Indonesia, serangan ini menunjukkan kemampuan dan juga keberanian para kadet Auri dalam menghadapi kekuatan militer Belanda. Sementara itu, bagi Belanda, serangan ini menjadi tanda bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia ini tidak bisa diremehkan dan terbukti efektif gitu. Nah, mungkin boleh di next slide. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kajian film KD 1947 sebagai sejarah publik. Nah, yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pisau analisis yang kami gunakan untuk menganalisis film KD 1947 ini sebagai bentuk dari sejarah publik. Nah, ada 4 teori yang digunakan untuk menganalisis film ini. Yang pertama itu ada teori ideologi, kemudian ada teori postkolonial, selanjutnya itu ada teori yang selanjutnya ada teori analitik, dan yang terakhir itu ada teori realisme sosialis. Nah, yang pertama yaitu teori ideologi. Nah, teori ideologi ini biasanya menyoroti bagaimana gagasan dan nilai-nilai tertentu yang patriotisme, nasionalisme, dan perjuangan kolektif sebagai nilai utamanya gitu. Nah, di sini sudah dicantumkan bahwasanya dalam film ini itu menggambarkan secara nyata mengenai ideologi nasionalisme yang ditunjukkan dengan semangat juang rakyat Indonesia, khususnya para kadet yang berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kalau menggunakan teori ini gitu ya, kalau kita analisis ke dalam film tersebut, film ini tuh menekan pentingnya solidaritas, pengorbanan, dan keberanian para kadet demi mempertahankan kemerdekaan. Nah, bentuk nasionalismenya itu sendiri gitu ya, bentuk dari penerapan ideologi nasionalisme itu ditekan dengan adanya kita sendiri. Nah, eh, kalau kita melihat gitu ya, latar tahun film ini kan 19 baik, mohon maaf, izin melanjutkan ya. Eh, jadi, melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, ideologi nasionalisme yang diterapkan dalam film ini gitu ya, dalam film Kadet 1947 ini ditunjukkan keberanian para kadet mulai dari mereka belajar penerbangan
ada teori kolonial. Nah, mohon maaf, apakah Oke, izin melanjutkan ya. Yang kedua itu ada teori postkolonial. Nah, teori postkolonial ini membahas bagaimana warisan warisan kolonialisme yang direpresentasikan ke dalam karya seni. Salah satunya yaitu film. Sebagai bentuk bagaimana masyarakat bekas koloni ini membangun identitas mereka sendiri gitu ya setelah adanya penjajahan. Nah, untuk film Kadet 1947 ini bisa dilihat sebagai respon terhadap narasi kolonial yang memang cenderung mengabaikan atau merendahkan perjuangan bangsa terjajah atau bangsa terjajah di sini yang dimaksud adalah Indonesia. Jadi di film Kadet 1947 ini lebih ke mengangkat atau mendekonstruksi narasi kolonial dengan berusaha untuk merebut kembali narasi sejarah dari perspektif Indonesia dengan menyoroti para pahlawan lokal yang sering diabaikan dalam historiografi kolonial. Seperti yang kita ketahui gitu ya, kalau di historiografi kolonial ini lebih menonjolkan narasi-narasi dari sisi kolonial gitu. Sedangkan untuk di film Kadet 1947 ini mulai mengangkat gitu sejarah itu dari sudut pandang bangsa Indonesia, yaitu dari pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya gitu ya, hal yang bisa dianalisis dalam film ini menggunakan teori postkolonial itu yang selanjutnya ada identitas nasional. Jadi representasi kadet muda yang berani menunjukkan bagaimana Indonesia mencoba membangun identitas kolektif yang mereka yang merdeka, mandiri dan bermartabat itu sebagai bentuk dari identitas nasional untuk respon terhadap kolonialisme. Selanjutnya ada kritik kolonialisme. Nah, dalam film Kadet 1947 ini ada pesan eksplisit gitu ya tentang dampak negatif penjajahan Belanda terhadap Indonesia, termasuk ketidakadilan dan eksploitasi. Boleh di next, nah sudah. Selanjutnya itu ada teori realisme sosialis. Nah, di sini saya mencantumkan pendapat menurut Pramudia Anantatur tahun 2003 ini menyatakan bahwasanya teori realisme sosialis ini sebagai bagian integral dari kesatuan mesin perjuangan dalam menghancurkan imperialisme dan kolonialisme. Jadi kalau untuk realis ini tuh merupakan pendekatan seni yang berfokus pada penggambaran perjuangan rakyat dalam konteks sosial dan politik. Jadi seringkali digunakan tujuannya itu untuk propaganda yang membangkitkan kesadaran kolektif. Ini karena ketika kita analisis ke dalam film itu sendiri, dengan menggunakan realisme sosialis gitu ya, film ini tuh mencerminkan gaya realisme sosialisnya itu melalui penggambaran heroisme tokoh utama gitu ya, yang kan di situ tokoh utamanya itu merupakan para kadet muda. Nah, para kadet muda ini berasal dari rakyat biasa yang memiliki semangat perjuangan gitu untuk terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya fokus pada kolektivitasnya gitu ya. Dalam cerita ini tuh menonjolkan bagaimana perjuangan bersama itu lebih penting daripada ambisi pribadi. Karena untuk mempertahankan kemerdekaan pada masa itu gitu ya, di mana mereka itu masih merupakan siswa yang belajar untuk meraih atau mempertahankan kemerdekaan itu perlu adanya kebersamaan atau perjuangan bersama-sama. Nah, selanjutnya itu ada representasi kelas. Nah, jadi meski sebagian besar kadet ini merupakan kaum muda terpelajar, dalam film ini tuh tetap menyoroti solidaritas lintas kelas sosial sebagai bagian dari perjuangan melawan penjajah karena
di Maguwo itu dalam film itu tuh diceritakan bahwasanya tidak hanya ada kadet gitu, tapi ada bagian-bagian lain yang mereka juga belajar dan tentunya berasal dari golongan-golongan yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya ada teori naratif. Nah, teori naratif ini digunakan untuk menganalisis bagaimana cerita ini disusun untuk menyampaikan pesan tertentu, termasuk dari segi struktur, karakteristik, dan alurnya itu sendiri. Jadi kalau untuk di film Kadet 1947 ya, ketika kami menggunakan teori naratif, dari segi struktur cerita, film ini tuh menggunakan alur dramatik yang melibatkan pengenalan, terus ada konfliknya itu berupa serangan dari Belanda itu sendiri, dan kemudian ada resolusi yang digambarkan ketika misi penerbangan bersejarah atau penyerangan pertama melalui udara itu masuk ke dalam bagian resolusinya. Nah, terus struktur ini dirancang untuk membangun ketegangan dan emosi penonton. Karena memang dari awal gitu ya, dari awal cerita ini eh, film ini diputar, kita ada pengenalan tokohnya sebentar, kemudian mulai ada penyerangan agresi militer Belanda gitu ya sebagai pengenalan awalnya. Di situ sudah dibangun ketegangan dan emosi gitu penonton ketika menonton film itu karena sudah langsung digambarkan adanya agresi militer Belanda terus dari para kadet ini di Maguwo ini merespon hal tersebut dengan cara membuat pesawat-pesawat umpan gitu dan menyembunyikan pesawat-pesawat yang sesungguhnya gitu. Nah, selanjutnya dari segi pengembangan karakter, film ini tuh berfokus pada perjalanan tokoh-tokoh muda yang awalnya kurang berpengalaman, namun melalui perjuangan mereka tumbuh menjadi pahlawan. Karena kan dalam film ini kan diceritakan bahwasanya kadet muda ini belum punya atau belum diberikan kewenangan untuk terbang. Hanya penerbang-penerbang senior yang diperkenankan untuk terbang. Namun karena adanya serangan dari pihak Belanda gitu ya yang mendadak sehingga para penerbang senior ini tewas. Nah, maka dari itu untuk melanjutkan perjuangan kadet muda yang memang bisa dikatakan pengalamannya belum banyak ini berjuang bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, terus yang selanjutnya itu ada pesan moral dari film ini sendiri. Jadi kalau untuk di film Kadet 1947 ini ingin menyampaikan bahwasanya keberanian, semangat kolektif, dan pengorbanan itu adalah kunci keberhasilan dalam melawan penjajahan. Nah, yang selanjutnya yaitu heroisme dan kepahlawanan. Elemen naratifnya dalam film ini itu menonjolkan tindakan heroik yang menginspirasi penonton untuk menghargai perjuangan para pahlawan sejarah. Karena dalam film ini juga digambarkan bahwasanya banyak pahlawan yang pada saat itu wafat, yang tersisa memang tidak banyak, namun mereka dengan semangat juangnya tetap mempertahankan kemerdekaan. Nah, itu tadi pisau analisis yang kami gunakan untuk menganalisis film KD 1947. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun hal lain gitu ya, atau pengetahuan-pengetahuan dari teman-teman semua, bisa teman-teman share nanti atau bisa kalian tanyakan di komentar ketika video ini sudah diupload. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.